Oke, selamat malam semuanya teman-teman yang lagi menonton. Oke, di sini pada kesempatan kali ini nih, saya Meti Felix NP47 ingin mendiskusikan sesuatu yang berbau dengan IT, ya kan? Nah, karena berhubungan dengan IT, saya mengajak keempat rekan saya, teman saya untuk mendiskusikan hal ini. Mungkin boleh perkenalan dulu. Ya, halo semua. Perkenalkan nama saya Deva Raifzi Rohman, NPM 19. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama orang Muhammad Gifari, NPM 21. Halo semua, nama gue Marvin, NPM 43. Nama orang Ananda, Sabta, NPM 63. Oke, nggak usah berlama-lama lagi untuk bahasan kali ini. Apa nih? Mungkin aku akan share screen dulu. Sik. Ini nih bahasan kita ini. Kelihatan nggak? Kelihatan lah, masa enggak? Iya. Oh iya. Oke deh. Oke, jadi skill yang penting bagi profesi komputer engineering kayak gitu. Oke, ada 10 nih. Tapi kelihatannya belum apa? Belum terurut. Belum terurut. Oke, bener banget. Maksudnya udah terurut secara angka, tapi belum terurut secara prioritas kayak gitu. Maka dari itu aku mengundang teman-teman aku buat diskusi nih, sebenarnya mana sih yang tertinggi prioritasnya dan mana yang kurang penting, kurang yang lebih rendah prioritasnya kayak gitu. Mungkin langsung aja kita bahas yang pertama nih. Ada complex problem solving atau menyelesaikan masalah yang kompleks. Mungkin dari teman-teman boleh pendapatnya. Oke. Kalau menurut gua sih kayaknya yang lebih cocok buat kayak di paling topnya sih itu sih critical thinking sih. Kenapa? Karena menurut gua lebih penting kita bisa mencari tahu dulu masalahnya dibanding kita problem solvingnya bagus gitu. Karena iya gitu sih. Oh, critical thinking ya tadi. Iya. Oke. Berbeda ya. Mungkin dari yang lain? Ada pendapat dulu? Dari orang deh. Boleh, mangga. Dipersilakan. Kalau dari orang sendiri itu sebenarnya orang setuju sih kalau misalnya critical thinking di urutan pertama, tapi nggak lupa juga di samping critical thinking itu kita harus dibarengi sama yang namanya yang nomor 7 tuh, judgment and decision making. Nah, kenapa sih judgment dan decision making itu salah, bukan nomor 7, nomor 1. Kompleks problem solving. Salah. Oke. Apa ya, terbiasa. Critical thinking itu harus dibarengin sama kompleks problem solving. Oke. Itu harus dibarengin sama kompleks problem solving. Kenapa? Karena kita kan dunia IT lah ya, pasti kita ketemu yang namanya masalah-masalah. Nah, cara nyelesain masalahnya itu pasti kita butuh yang namanya yang critical thinking. Jadi di mana ada masalah atau problem solving ini, berarti kita juga harus punya yang namanya critical thinking. Gitu sih. Oke, jadi abis critical thinking disokong dengan kompleks problem solving, benar gitu ya? Ya, gitu. Jadi 2 baru 1. Menurut orang gitu. Kayak ini ya, kayak nggak bisa ngitung ya, habis 1 harusnya 2 nih, 2 versus 1. Oke, mungkin dari yang lain dulu aja. Mungkin dari siapa? Dari orang lah ya. Boleh. Orang sih setuju aja sih ya sama Marvin dan Sabta. Kayaknya kompleks problem solving dan critical thinking tuh emang nggak bisa dipisahin. Karena kita di IT itu kayak nemuin masalah dan setiap masalah itu perlu diidentifikasi lebih lanjut gitu dan critical thinking. Jadi ya emang nggak bisa dipisahin sih, benar juga. Itu sih. Oke. Jadi tetap ya di poin 1 dan poin 2 kayak gitu. Dengan utamanya critical thinking. Seperti itu ya? Iya, betul sekali. Nggak pengen nomor 7 gitu biar jadi orang judgmental nggak? Wah. Oke. Jangan. Oke, jangan ya. Itu bahasan untuk besok hari. Oke lah. Mungkin yang terakhir, Devara ingin berpendapat. Oke. Kayaknya pendapat saya beda dari yang lain deh. Nggak apa-apa, utarain aja. Gimana? Kita nggak judgmental kok.
Nah, kalau kalau kata saya tuh udah benar gitu ya, si urutannya tuh yang pertama tuh kompleks problem solving gitu. Kenapa? Soalnya semisalnya kita udah diterima gitu ya sebagai pegawai sama bosnya lah gitu. Terus kita diminta buat suatu program gitu. Karena kita kan computer engineering gitu ya. Terus begitu kita dikasih suatu tugas, kan itu masalahnya kompleks tuh. Nah, jadi skill yang harus dimiliki utama tuh kompleks problem solving gitu. Karena kalau misalnya critical thinking tuh menurut saya sendiri beda konteks gitu. Kalau critical thinking itu lebih ke kita tuh mikirin nih apakah ini tuh benar atau salah gitu si dari ngelihat sisi positif atau negatifnya. Sedangkan kalau misalnya posisinya atau kasusnya kayak yang tadi saya ucapin gitu ya, kita dikasih tugas sama bos, dibikin apa disuruh bikin suatu program, kan itu masalahnya udah kompleks tuh. Jadi hal yang utama tuh ya kompleks problem solving gitu daripada critical thinkingnya. Kalau kata saya sih gitu. Jadi mendingan kita nyelesain dulu tugas yang udah dikasih duluan, yang dimana itu pasti kompleks si masalahnya. Baru kita setelahnya mikirin lebih lanjut, berpikir kritisnya setelah kita menyelesaikan masalahnya gitu loh. Oke. Menarik Bisa sih. bisa sih, tapi menurut gua ya benar juga sih ada kayak kondisi di mana kita udah dikasih suatu masalah ya dari atasan gitu kan. Tapi kan juga nggak menutup kemungkinan di mana kalau misalnya dikasih tugas gitu, cuman coba misalnya ningkatin efisiensi dari bidang bla 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 gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu kan kita butuh critical thinking dulu nih, misalnya di bidang ini apa sih kurangnya, gitu kelebihannya apa, terus dari TI kita tuh mau eh, nambahin esensi apa sih ke si bidang ini gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu ya, lebih ke critical thinkingnya itu lebih sebenarnya tingkatan kepentingannya tuh sama tuh sama problem solving, cuman kayak menang urutan aja gitu. Harus mikir critical thinking gitu dulu baru bisa nyesain masalahnya gitu. Oke. Kalau mungkin dari tanggapan Pak Arifin ya. Jadi sebelum kita nemuin masalah apa, sebelum dihadapi dengan masalah itu, sebelum kita mikirin buat cara selesainya, kita memikir dulu gitu. Ke depannya tuh misalnya, oh masalah kayak gini enaknya gimana ya? Misalnya kayak mikirnya lebih jauh sebelum ke masalah itu doang gitu loh. Begitu ya benar Marvin? Ya, betul betul betul. Halo kameranya di sini kelihatan nggak? Mana tahu nggak pakai kacamata kan luar biasa. Ya. Oke ya, benar kayak gitu. Mungkin ada sanggahan dulu dari Devara atau mungkin dari yang lain? Oh, jadi lebih ke kita tuh mikir dulu sebelum bertindaknya gitu, sebelum kita mecahin masalahnya. Bisa dibilang begitu sih, cuma lebih dalemin analisa dulu karena kan juga kalau misalnya seorang itu problem solvingnya bagus nih, dia bisa mencari masalah apa aja gitu. Tapi masalah yang diambil tuh bukan masalah yang paling important di tempatnya gitu loh. Misalnya dia ngambil masalah yang tingkatan ke 20 eh, daripada masalah yang ke paling penting gitu, yang paling pertamanya. Hmm. Gitu sih. Oh, jadi lebih ke daripada gimana ya? Kita nyelesain masalahnya dulu tanpa mikir atau tanpa nganalisa. Kalau misalnya kayak gitu kan lebih jatuhnya kerja dua kali nggak sih? Setelah kita ngerjain, begitu kita analisa atau kita kritisin lagi gitu ya, si hasilnya ternyata masih kurang efektif. Ternyata Nah, iya. begitu udah dianalisa, ini jalan yang lebih efektifnya gitu, ada lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak analisa dulu atau dikritisin dulu gitu sebelum bertindak, lebih ke kerjanya sekali gitu ya. Lebih efisien lah aja sih gitu Ah ya iya, iya. palingan mah. Gimana? Mungkin Devara pendapatnya lebih setuju berarti ke critical thinking dahulu, baru complex problem solving atau gimana? Iya, kayaknya gitu. Tapi ya dengan catatan problem solving sama critical thinking tuh nggak bisa dipisahin sih.
beda-beda Iya. tipis lah kalau misalnya kalau kita tingkatin sendiri gitu ya, beda-beda tipis. Critical thinking dulu baru problem solving. Tipis banget. Oke. Ya aku tangkap berarti kalau misalnya aku boleh simpulin, yang pertama nih yang udah paling sering di-announce adalah 2 poin pertama ini nggak bisa lepas, maksudnya saling terikat gitu. Dan kalau misalnya untuk di skala prioritasin dan harus diprioritasin, itu beda tipis-tipis gimana kondisi dan masalah yang dihadapi kayak gitu ya. Ya misalnya kita nggak bakal ngambil contoh yang ribet-ribet banget gitu ya. Ibaratnya kita punya apa ya, untuk nyelesain puzzle kan banyak cara gitu ya. Tapi kalau misalnya anggaplah dengan critical thinking kita bisa tahu lebih mudah menyelesaikan dari mana, misalnya dari pojok-pojoknya atau gimana kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Wih, keren banget tuh analoginya, Mantap. Bang. Keren, Betul keren. banget. Suka. Oke, Oke, oke. mungkin Keren, kita keren. boleh lanjut aja karena kita tadi kebetulan entah kenapa membandingkan 2 poin, makanya langsung kita ambil aja poin pertamanya di pertama critical thinking, yang keduanya ada di complex problem solving seperti itu ya. Iya. Oke, kita tandai dulu. Terbalik, maaf ya, manusia suka berbuat salah. Sudah malam Pada lah ya. Jam berapa? hakikatnya manusia tidak Jam- lepas dari Jam berapa dosa. sekarang? Jam berapa? Iya. Aduh. Iya. Waduh, Jam late segitu night, lah ya. late night talk ya. Ya, Night talk. kelas Oke. malam Oh. ya ini. Oke, kelas malam. Bener, kelas pada malam hari, tidak salah. Iya. Nah, itu Mungkin dia. boleh lanjut aja ke poin yang kira-kira nih, yang ketiga terpenting. Apa tuh? Kalau orang izin masuk ya. Boleh, silakan. Mungkin kalau Masuk pendapat kemana orang di tuh? sini tuh yang ketiga tuh emang creativity gitu. Kenapa milih creativity? Karena mungkin di zaman sekarang orang-orang tuh butuh inovasi baru atau butuh terobosan baru lah istilahnya. Dan ini tuh nggak bisa diwujudkan tanpa kreativitas gitu. Karena di sini kreativitas sangat penting terutama buat seorang programmer gitu ya. Buat membuat aplikasi yang baru dan lebih inovatif gitu. Mungkin itu sih. Oke. Creativity over everything. Gak ada yang tadi udah nomor 1 2. Wah. Oke, mungkin pendapatnya dari yang lain dulu. Boleh deh Oh, masuk. udah deh. Enggak. Oke, siapa duluan nih? Iya, ada Sabta. Waduh. Iya. Sama-sama. Oke, Sabta dulu deh, Sabta dulu. Boleh. Kalau menurut orang sendiri daripada creativity, orang lebih milih emotional intelligence sih. Emotional intelligence kan sebenarnya maksudnya masuk ke emosi kita kan, emotion gitu. Jadi kalau misalnya ya Anda kerja, Anda bisa kerja, bisa mikir, tapi mental Anda kurang, ya gimana ya? Gitu. Lebih penting ke mental gitu. Kalau misalnya kalian bisa ya kerja, tapi sekalinya dimarahin bos itu misalnya, ya down kan kasihan. Jadi kalau menurut orang sih emotional intelligence sih. Oke, emotional intelligence. Tadi kayak kenal tuh kerja gitu ya. Oke, Mental seperti breakdancer itu. Oke, mental dansa. Oke, berarti tadi Kang Giva ada creativity dan yang dari Kang Sabta ada emotional intelligence. Oke, mungkin dari yang lain dulu. Gimana nih? Boleh deh. Oke. Kalau kata saya sendiri gitu ya, kayaknya beda dari Sabta sama Gipa nih. Bukan creativity, bukan juga emotional intelligence. Kalau menurut saya sendiri itu lebih ke koordinasi ke sesamanya gitu, ke orang lain, coordination with others. Kenapa? Soalnya kalau tadi kan emosi. Kalau sebelum menjalin emosi gitu ya, kita tuh harus koordinasi dulu gitu, mencoba koordinasi sama orang lain dulu gitu. Kalau misalnya udah menjalin komunikasi antar sesamanya gitu, baru kita tahu gitu rintangan apa sih yang bakal kita hadapin gitu, apa lingkungan sekitar kantor yang bakal kita hadapin tuh kayak gimana gitu. Jadi perlu adanya koordinasi dulu sama yang lain sebelum masuk ke emotional intelligence. Kalau menurut saya sendiri sih gitu. Oke. Mungkin kalau dari Devara berbeda lagi ya. Coordinating with others over
the 2 point of there ya, kayak gitu. Mungkin dari Kang Marvin ada tanggapan dulu. Beda, semuanya beda gini ya. Bener Iya, banget. keren. Kang Marvin beda juga atau setuju sama salah satu Akang gitu? Udah jelas dong. Beda. Beda, Yeah. iya. Oke, Mana tuh, luar Pin? biasa. Kasih tahu, Pin. Berani beda itu baik ya. Benar. Iya. Tapi jangan menyimpang. Ya gitulah. Oke, jadi Loh, paling kalau dari gua tuh lebih ke service orientation. Kenapa? Emang agak aneh. Cuman mikirnya tuh service orientation itu kan berarti kan berorientasi ya apa sih namanya nih? Service. Berarti kayak kita tuh mendorong atau mengutamakan service kita ke contohnya ke klien-klien atau ke atasan gitu. Dimana di dunia IT gini kan lebih ke jasa ya yang dicari kayak sama inteleknya gitu. Misalnya kita jago di bikin web, jadi yang dicari kan jasa bikin web gitu, bukan jarang gitu orang lelang web kan jarang tuh, nggak kayak lelang mobil atau motor gitu kan ya. Lebih karena gitu sih, karena di TI kebanyakan nyarinya jasa bukan produk akhir langsung gitu. Oke, service oriented yang berarti kita menjual jasa bukan benda kayak gitu ya. Kurang lebih begitu sih. Oke, keren. Jadi so far kita punya 4 pendapat. Yang pertama ada creativity, yang kedua ada emotional intelligence, yang ketiga ada coordinating with others, dan yang terakhir ada service orientation. Tapi sebelum lebih jauh, jadi emotional intelligence yang dimaksud itu adalah kepintaran Anda bukan tentang ilmu pengetahuan, tapi lebih ke people smart. Maksudnya people smart bukan smart people. People smart itu gimana cara Anda menghadapi orang-orang. Jadi semisalnya apa ya? Kemampuan Anda untuk berinteraksi dengan orang tuh misalnya kayak ada tata cara apa ya, ibaratnya orang kalau ngomong tata krama gitu, gimana cara kita berkomunikasi orang dengan baik gitu. Pernah diajarkan di mata kuliah kecapan antar personal seperti itu. Nah, jadi itu masuk ya emotional intelligence. Jadi kayak gimana sih caranya kita ngobrol sama orang dengan benar, bukan berarti kita mengenali emosi seseorang, bukan berarti kayak oh dia orangnya emosian berarti gue harus tahan atau gimana, enggak kayak gitu. Sebelumnya untuk meluruskan itu aja sih, untuk apa ya, supaya tidak ada kebingungan lebih lanjutnya. Oke, jadi ada 4 pendapat berbeda nih. Apakah sebaiknya kita diskusi lagi atau gimana? Maksudnya kenapa bisa berbeda semua? Gimana, Sab? Kalau misalnya menurut orang kan tadi kan emotional intelligence, emosi apa, interaksi dengan orang lain ya. Kalau misalnya gini berarti bisa disatuin juga dengan nama si coordination with others berarti. Karena ya kan sama-sama berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Cuman Benar. kalau menurut orang ini orang nggak tahu sih ini prioritasnya yang mana duluan, nah itu sih. Paling kalau misalnya Tapi orang bukannya gitu. Kenapa? Kalau emotional intelligence itu lebih kayak apa sih itu namanya yang lebih personalnya gitu ya. Misalnya kayak feelings-nya orang-orang, terus juga sikap orang kayak kalau misalnya diajak ngobrol gimana gitunya ya. Kalau apa tadi? Judgment and decision making. Bukan apa tadi namanya? Coordinating with others. Iya itu, salah baca. Judgmental. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya yang coordinating with others itu kayaknya sih lebih ke ranah profesional gitunya kali ya. Benar nggak sih? Kalau gimana ya, untuk coordinating with others itu ya gimana apa ya, cara kita berinteraksi, misalnya gimana kita bisa bekerja sama orang gitu. Sedangkan kalau emotional intelligence bisa sampai ke dalamnya, gimana kita memahami orang itu, tingkah lakunya seperti itu. Misalnya pembawaan kita lah. Kalau misalnya coordinating ya semua orang misalnya kita bisa kerja sama rekan misalnya atau sama bos kayak gitu mungkin. Lebih ke teknis coordinating. Bisa aja dibilang kayak seperti itu. Berarti itu lebih ke people management. Kenapa tambah lagi luar biasa. Kalau manajemen itu lebih bukannya ini ya kayak tapi contohnya yang kita nyambung dikit ya sih. Iya juga sih. People management mah lebih ke kita tuh diposisikan sebagai pemimpinnya gitu loh. Ah iya. Kalau nggak salah kalau gitu sih. Koordinasi with others gitu ya, itu mah lebih ke kita membangun koordinasi ya, kerjasama, berkolaborasi gitu loh sama orang-orang itu. Kolaborasi, iya. Udah kayak apa ya? Visi Visi YouTuber.
Aduh. Oke. Gimana jadi tanggapannya mungkin? Ya, kalau saya sendiri lebih ya tadi satu pemikiran juga sama Sabta, jadi nggak bisa di pisahin juga sih antara koordinasi dengan yang lain sama emotional intelligence gitu loh. Cuman kalau misalnya dari saya sendiri sih dari urutannya lebih dulu koordinasi dengan yang lain gitu. Setelah itu baru emotional intelligence. Oke. Karena kalau Lanjut. logiknya saya gitu ya, kita koordinasi dulu, kita mencoba komunikasi dulu sama yang lain. Setelah kita tahu ternyata orang lain sifatnya gini gini gini, gitu ya. Kita evaluasi diri sendiri gitu. Oh, ternyata orang ini tuh sifatnya kayak gini. Saya sifatnya yang kayak gini, berarti cara kita untuk berkomunikasi tuh harus seperti ini gitu. Dari situ baru turun ke emotional intelligence gitu loh. Oke. Dari hasil kita evaluasi diri sendiri dengan komunikasi dengan yang lain gitu ya, baru kita turun ke emotional intelligence supaya koordinasi dengan yang lainnya tuh bisa lebih efektif lagi gitu loh. Bentar. Berarti kebalik dong anjir. Bentar. Kebalik. Gimana? Gimana? Berarti harusnya emotional intelligence dulu kan? Kan kata mana tadi supaya koordinasi sama orang lainnya gampang kan. Dan supaya berarti si coordination ini di akhir tuh, berarti emosional dulu. Iya bisa. Tapi bukannya bentar, emotional intelligence itu EQ bukan sih? Iya, EQ. EQ bukannya ini ya, tapi lebih kayak apa sih itu namanya tuh, Sikap. kemampuan buat apa sih, menjaga emosi diri sendiri gitu ya. Kalau dari sumber Iya, yang iya. saya baca sih lebih ke ini ya, lebih ke kemampuan kita buat apa ya, Ya mengontrol eh, emosi sendiri. mengajar orang Tapi lain tuh, iya, mengajar orang lain supaya apa ya, lebih ke keterampilan kita buat persuasinya gitu loh. Kalau kecerdasan emosional tuh. Oke. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya Kalau yang saya utarakan itu sebentar, kurang tepat gitu ya. sekedar mengingatkan. Oke, luar biasa. Jadi yang saya tahu ya untuk emotional intelligence itu poin-poinnya lebih ke apa ya? Ke seorang persona gitu ya, yang lebih banyak ke diri sendiri untuk orang lain gitu. Misalnya untuk ada misalnya contohnya self awareness, self regulation gitu, empathy, nama motivation, sama ada social skill. Nah, social skill inilah yang mendukung kita untuk berinteraksi dengan orang, pembawaan yang seperti apa, tata apa cara bicara yang seperti apa yang disukai, karena setiap orang pada dasarnya kan berbeda ya, setiap individu istimewa. Seperti itu. Oke, sebentar. Mungkin teman kita ada yang terpental ada yang kayaknya. hilang. Bener Hilang, banget. Mungkin dilihat-lihat. kita pause dulu ya. Nah, Oke, Oh, oke, kembali udah lagi. masuk lagi. Oke, sudah kembali. Anda mungkin ada kena koneksi ya. Oke, saya ulangi sedikit. Jadi untuk emotional intelligence itu lebih banyak ke diri sendiri karena ada self awareness, self regulation, motivation, dan empathy. Dan yang terakhir ada social skill, di mana itu yang mendukung kita untuk berinteraksi dengan orang-orang. Karena pembawaan kita terhadap orang lain kan pasti berbeda ya. Karena tiap individu itu berbeda dan spesial. Spesial kayak Indomie. Nah, kayak gitu. Oke. Itu sih. Jadi untuk pendapatnya kurang lebih mirip sama yang tadi ya, apa nggak bisa dilepasin antara dua itu. Tapi aku ingat ada pendapat Kang Givari yang pertama creativity, tiba-tiba kedua jadi people management, itu gimana? hah? Oh, lagi Oh enggak, itu mah bridging dong. bridging. Oh, bridging. Sebenarnya Oke. Oke. dipikir-pikir mah masuk ke Devara sih yang coordinating with others itu ya. Kenapa? Karena kan kalau programmer tuh kalau ngerjain project berbarengan gitu ya, nggak sendiri lah. Minimal dalam berbentuk tim 4 atau 5 orang gitu. Dan di Hmm, situ kita juga perlu mengenal orang-orang yang dalam satu tim kita gitu. Dan itu perlu koordinasi juga gitu. Perlunya kelebihan dalam mengenal orang atau memperlakukan orang, mungkin di situ lah. Oke.
Berarti kesepakatannya ada di antara dua ini. Cuman untuk skala prioritas kita masih belum bisa tentuin nih. Kalau tadi mungkin Sabta gimana? Apa emosional dulu atau coordinating dulu? Ini nih. Deh. Kayaknya Marvin dulu deh, Marvin dulu. Marvin. Ya, kayaknya udah gatel. Udah nahan banget nih. Udah Udah gatel keluar nih. banget kayaknya. Udah gini-gini Nih. nih ya. Begini ya. Lanjut. Mungkin boleh lanjut. Oke, paling sih apa tuh namanya itu tadi antara emotional intelligence sama coordinating ya. Kalau menurut gua sendiri lebih ke emotional intelligence karena kan tadi itu udah diklarifikasi ya, itu lebih ke diri sendiri atau kepribadian diri sendiri gitu kan ya. Nah, Benar. menurut gua kalau misalnya mau mulai berkomunikasi dengan orang yang dengan cara yang baik dan benar dari diri kita sendiri tuh udah menerimalah diri kita apa adanya gitu. Misalnya kekurangan kita, kelebihan, terus juga kebiasaan-kebiasaan buruk dan kebiasaan yang baik-baiknya itu udah tahu gitu loh. Jadi nanti pas sudah kita koordinasi sama orang atau kerjasama gitu nggak kebawa nyerempet-nyerempetin yang buruk-buruk ya kita ke dia gitu. Oke. Gitu Jadi sih. lebih prefer emotional intelligence sebelum kita berinteraksi langsung sama orang supaya nggak terjadi nggak memberikan first impression yang buruk seperti itu ya kurang lebih ya. Bukan first impression sih. Kalau first impression kan itu juga cuman pertama ya. Kalau misalnya menurut gua lebih ke nanti misalnya kan kalau misalnya project nih nggak mungkin sehari kelar gitu ya. Kalau misalnya sehari kelar mah emotional intelligence-nya mungkin bisa diturunin gitu. Nggak penting-penting amat dibanding koordinasi. Kalau misalnya project kan biasa berbulan-bulan gitu. Apalagi project gede bisa sampai berapa lama ya tergantung itunya lah skalanya kan. Lebih ke nanti misalnya 2 bulan gitu. 2 bulan kalau misalnya kita secara emosional atau secara personalnya banyak kekurangan-kekurangan yang selalu diabaikan gitu, takutnya nanti muncul pas selama 2 bulan kerja ini yang mungkin bisa menghalang kelancarannya lah gitu. Oke, jadi walaupun kesan pertama itu penting, tapi kalau misalnya emotional intelligence-nya itu kurang, misalnya dihadapi dengan situasi yang terjadi tiba-tiba atau mungkin kebiasaan yang buruk, maksudnya orang pertama tolerir, mungkin kemudiannya udah nggak akan ditolerir kayak apaan sih kok kamu kerjanya kayak gini gitu, kayak gitu kurang lebih ya, atau Iya belum? betul benar. Oke, jadi kita harus mengendali diri dulu sebelum ngobrol sama orang atau koordinasi sama orang lain. Begitu kata Marvin. Mungkin dari yang lain ada pendapat dulu nggak? Dari orang ada sih satu peribahasa peribahasa. Jadi nggak peribahasa. Gini kan dimana kita ingin ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai diri sendiri. Oke. Jadi orang lebih pilih buat emotional intelligence dulu. Gitu. Mantap. Singkat padat. Mantap. Ya, singkat, padat, mantap. Bukan jelas ya, mantap. Oke. Mungkin yang lain ada pendapat dulu? Setelah tadi disamakan framingan tentang emotional intelligence-nya gitu ya, dipikir-pikir lagi juga kayaknya emang lebih dulu emotional intelligence-nya dulu gitu, sebelum coordinating with others-nya gitu. Jadi dari diri sendirinya dulu, kalau emang misalnya diri sendirinya udah baik atau udah siap untuk komunikasi atau berkolaborasi sama orang lain gitu ya, baru gitu kan. Jadi urutannya kalau dari saya kayak yang asalnya awalnya koordinasi dengan yang lain dulu, sekarang kayaknya emotional intelligence dulu deh. Dengan berat hati ya, Dip. Berarti benar sekali. Dengar rayuan. Gak juga sih, karena tadi framingannya aja belum pas aja gitu. Oke. Jangan sampai kayak ini tuh namanya diskusi nggak ada yang namanya mendominasi kayak gitu. Misalnya kita diskusikan ini tujuannya supaya mencapai
apa ya, hasil yang bisa diposting sama para penonton. Karena kita tuh kan Gigi. butuh jawaban yang asli gitu, jawaban yang akurat gitu. Emang Ya. siapa yang nonton? Siapapun Adalah. yang menonton Pokoknya ini ada. ditonton seluruh Indonesia, Ada. Wah, jangan sih. salah. Data seluruh Indonesia kan. Ada batu. Oke, mungkin dari Mas Giver yang masih stuck di 3 dan 4, creativity sama people management. Setelah mendengar Jangan ikut-ikutan gitu. alasan-alasan dari teman-teman, saya Tenang. memilih negotiation, enggak deh. Saya memilih emotional intelligence sebenarnya. Untuk Karena sebelum alasannya, orang lain, kita mungkin harus ngebenerin sikap kita terlebih dahulu gitu ya. Mungkin gitu oke. sih. Jadi kita sepakat kalau yang ketiga terpenting adalah emotional intelligence, karena apa ya, kita perlu belajar dulu, maksudnya memahami diri sendiri dan ngelihat kalau misalnya orang lain lihat kita seperti apa, lalu baru kita bisa bawain kita itu ke luar atau ke orang lain kayak gitu. Soalnya manusia itu tidak seperti komputer yang kalau misalnya habis ada kesalahan, error, di debugging dia benar sendiri, tapi manusia kan punya perasaan. Ketika Anda melakukan kesalahan walaupun sekali saja, tetap saja bisa apa ya? Entah bisa membekas atau gimana, nggak bisa dilupakan begitu saja. Jadi untuk kali ini ditempatkan di posisi ketiga seperti itu. Gigi. Mantap sekali. Oke. Oke, itu yang ketiga. Nah, oh ya, untuk sebelumnya, karena mungkin ada terjadi kesalahan framing itu, mungkin kita samain framingannya dulu. Berarti yang tersisa tinggal creativity, people management, coordinating with others, judgmental and decision making, service orientation dan negotiation, dan cognitive flexibility. Jadi sebelum creativity ini mungkin ya seperti katanya ini nggak terlalu perlu dijelaskan, kreativitas ya sifat dasar manusia untuk menciptakan hal-hal yang baru atau mungkin ya misalnya yang baru dan belum pernah ada kayak gitu. Untuk people management rasanya ini ketika kita diposisikan sebagai pemimpin, di mana kita bisa mengatur sebaiknya untuk orang yang si A, dia kerjanya bagus di mana, sebaiknya ditempatkan di mana. Nah, seperti itu. Untuk coordinating with others, ini apa ya? Ibaratnya kita bekerja sama di dalam tim dan kita harus apa ya? Kayak ngobrol aja supaya jelas, kayak barusan kita menyamakan framingan itu penting kan buat apa menjalani suatu project tadi contohnya. Nah, judgment and decision making ini bukan judgmental kayak orang-orang di sosial media, netizen bukan. Tapi judgment and decision making ini adalah pertimbangan sama desisi yang kita buat itu apakah sesuai sama situasi yang kita hadapin atau maksudnya dari masalah yang dihadapi kayak gitu. Terus ada service orientation yang tadi sudah seperti dibilang sama Marvin, kita tuh bekerja untuk lebih ke jasa gitu, bukan produk jadi. Jadi kayak nggak kayak jasa tugasnya Kak, presentasi langsung beres 5 hari, nggak kayak gitu. Jadi kita menyediakan misalnya kayak tadi software yang mendukung mereka untuk menghasilkan produk seperti itu. Kan tujuannya IT memang itu ya, memudahkan pekerjaan orang, bukan langsung jadi. Nah, seperti itu. Negotiation seperti apa yang sudah pada judulnya gitu ya, negosiasi adalah gimana kita berdiskusi untuk mencapai apa ya, apa yang kita inginkan kayak gitu dengan cara tidak merugikan orang tentunya ya, karena negosiasi kan berarti saling beradu argumen mencapai titik di mana kita masing-masing dapat keuntungan. Dan yang terakhir ada cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif. Ini adalah cara badan kita bertindak, bereaksi gitu terhadap sebuah masalah. Jadi misalnya ada masalah yang terjadi, apa yang harus dilakuin gitu. Beda sama adjustment decision making, apa ya, kita tuh kalau decision making berarti kan kita dihadapin masalah, kita diberikan waktu, kita mikir gitu. Tapi kalau misalnya cognitive flexibility tuh tiba-tiba masalah itu terjadi dan kita harus segera menyikapinya dengan tepat seperti itu, secara refleks. Oke, mungkin bisa lanjut lagi karena yang ketiga kita dapat bukan people management, apa sih tadi? Kalau tidak salah itu emotional intelligence ya. Ya, agak haus ya kan? Ambil minum dulu, nggak apa-apa Kang Martin, nggak Iya. apa-apa. Pesan apa? apa. Lagi Kopi puasa. Lagi puasa. Iya. Udah lewat. Malam ngopi. Sakit khususnya kan, lambung deng. Oke. Tadi kita bisa dapatkan ini ya. Jadi tadi aku tujuannya biar sama aja framingannya biar nggak terjadi kayak tadi. Itu people management kan agak pusing juga saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa.
Mungkin boleh lanjut lagi untuk poin keempat gimana? Silakan siapa yang mau berpendapat duluan, angkat tangannya seperti biasa. Boleh deh. Aku Kayaknya ya, Nah, tuh siapa itu? Nah, Oke, siapa mau dulu siapa deh ya. duluan? Boleh. Kayaknya coba deh. yang keempat kan tadi udah dibahas juga gitu ya sebelumnya. Setelah emotional intelligence tuh lebih enaknya gitu ya, koordinasi dengan yang lainnya gitu. Poin yang kelima Oke. Iya karena itu tadi sih. udah Iya, tadi mempelajari juga. hal itu. pelajari. Oke, udah dipelajari dahulu orang-orang tuh sama diri kita sendiri baru bisa berinteraksi sama orang lain. Dari yang lain gimana? Setuju sih, gue yang tadinya mikirnya service orientation itu mungkin bisa diturunin prioritasnya karena bener lagi sih nggak akan jauh dari kerjasama dengan tim gitu atau orang-orang lain. Terus juga Oke. ya gitulah. Apa? Ya gitulah. Biasalah. Biasalah. Oke. Mungkin dari teman-teman ini yang dua ada Sabta dan Muhammad Gifari untuk poin keempat Setuju sih. setuju apa Kang? Setuju, habis itu coordinating with others. Tapi ya iya sih. Ada yang mengganjal bisa disampaikan aja sih. Apa yang ganjal? Ki 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 apa? Ya, Ya apa tuh? siapa apa tuh? tuh? Gak tahu. Coba next dulu dah Gifari. Oke. Gimana Gifari? Kalau orang sih setuju Creativity. Oh coordinating bukan. with others sih. Coordinating with others. Kenapa berubah dari creativity? Wah, kayaknya dari yang ketiga lebih nyambung ke sini ya daripada creativity. Paling dekat ke sini. Iya Oke. juga sih bener ya. Tadi juga dibilang nggak akan beda-beda jauh gitu ya. Nah iya bener itu. Jangan beda jauh. Apa Saya tuh? nyambung, maksudnya masih Nyambung menyambung sama masih yang nyambung. si emotional gitu kali ya. Masih Iya. Oke. hubungannya berinteraksi dengan orang Oke. lain. Oke. Jadi EQ itu tadi karena masih berkesinambungan dengan koordinasi sama orang lain. Jadi untuk posisi keempat kita taruh creativity, maksudnya coordinating with others gitu ya. Boleh. Oke, coordinating with Gravity others. terus. Siapa tahu kan apa cara berpikirnya kalau misalnya kita bisa emotional intelligence kita bisa berkreativitas gitu kan. Tapi Oh, iya. entahlah ya, masih belum ketemu ini ya sinergitasnya. Oke, untuk poin yang kelima kita udah setengah jalan nih, hebat juga ya. Luar biasa. Mantap dong. Oke. Untuk poin yang kelima, mungkin kira-kira apa nih? Kalau dari masing-masing. Dari orang deh. Boleh. Nah, dari orang sih judgment and decision making. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tadi kan udah nge-solve, terus pikir kita juga udah dapet, terus kita juga udah emotional intelligence-nya udah bagus, terus nah habis coordinating with others ini pasti kita kan ada apa ya, cara kita pasti ada kalau misalnya udah bareng-bareng gitu kan, ada banyak orang kan, ada banyak kepala juga. Nah kita di sini pasti membutuhkan yang namanya decision making atau pengambilan keputusan gitu. Karena banyak otak yang lagi kerja sama kita, nah kita butuh yang namanya decision making gitu sih. Oke. Jadi pada akhirnya Anda memilih untuk jadi orang yang judgmental gitu ya. Judgment. Oke. Jadi sejak kapan judgmental ini menjadi apa ya, gurauan di sekitar kita? Nggak tahu. Oke, judgment dan decision making. Bagaimana kalau dari yang lain? Apakah ada tanggapan atau yang berbeda atau bagaimana? Kalau dari gue masih megang si service orientation tadi. Kenapa? Karena balik lagi kalau kita memiliki sikap service orientation itu atau ya mikirnya sih bakal misalnya kita ada masalah nih kalau misalnya kita memiliki sifat apa tadi berorientasi kepada service kita itu, masalahnya segede, seaneh, sesusah apapun tuh
bisa aja gitu kita jalanin sama selesaiin karena kita fokusnya tuh lebih ke servisnya gitu loh. Jadi lebih ke memenuhi kebutuhan orang-orang banyak ataupun atasan kita. Tapi biasanya sih kalau service orientation ini lebih ke orang banyak gitu ya. Jadi lebih ke kegunaan ke orang-orang banyak gitu sih. Oke, jadi service oriented itu adalah kita yang berusaha untuk memenuhi atau mengetahui kebutuhan dari si pelanggan kayak gitu ya. Jadi setelah kita bisa belajar EQ tadi, udah koordinasi sama orang, sekarang kita apa ya tetap service oriented atau berorientasi pada pelayanan kayak gitu menurut Marvin. Ya. Oke, udah 2 pendapat yang berbeda. Mungkin dari yang lain membuat terobosan baru. Siapa nih? Dong, jangan malu-malu. Boleh deh. Siapa tuh? Kayaknya buat sekarang lebih ke setuju ke salah satu pendapat yang tadi sih ya. Iya, yang mana? Creativity kah? Oh, bukan. Oh, Udah bukan. lewat kan itu udah lewat. Oh iya, maaf. Ya. Lebih ke pendapat Sabtu tadi sih, lebih ke judgment and decision making-nya gitu. Kalau Oke. diurutin. Karena Dari pendapat yang tadi diutarain sama Sabta, udah setuju banget sih itu. Pas banget. Oke, here comes the joke. Jadi Anda menjadi orang yang judgmental sekarang ya. Oke, nggak masalah. Oke. Ya sudah mulai ini ya, sudah mulai tidak lucu ya, tapi entah kenapa saya masih ingat. Masih ingat karena judgmental itu sering terjadi. Tapi di sisi ini sisi yang positif ya. Jadi oke, boleh. Oke, begitu berarti tinggal Givari ya? Benar gak? Iya, betul sekali. Oke, silakan utarakan tanggapannya. Kalau tanggapan saya mungkin lebih setuju ke pendapat Sabta yang tadi ya, judgment and decision making. Karena di sini tuh kita tinggal ngambil keputusan gitu, tinggal pelaksanaannya. Kita udah punya koordinasi sama orang-orang, terus sikap kita udah bagus ya, tinggal udahlah, tinggal jalanin pokoknya mah di sini. Pengambilan keputusan itu aja kali. Oke, jadi 3 orang memilih judgment and decision making, nggak saya ungkit, tenang aja. Dan lalu satu lagi service orientation. Oke, tapi kalau misalnya kira-kira judgment and decision making itu sama negotiation, kira-kira bakal sama nggak sih? Beda sih kayaknya ya. Beda sih harusnya. Kalau kata saya sendiri sih negosiasi lebih ke kita antar kliennya gitu loh. Negosiasi antara Penyedia jasa. Iya, penyedia jasa sama si kliennya. Oke. Kalau decision making tuh lebih ke permasalahan yang nanti bakal dihadapi waktu kita nyusun apanya masalah-masalahnya Masalah gitu. internal gitu kali ya. Iya, Bukan sama pihak-pihak eksternal. Iya, kalau negosiasi lebih ke pihak eksternalnya gitu. Oke. Kalau menurut orang sendiri sebenarnya masih apa ya, di dalam negosiasi itu kan kita pasti membutuhkan namanya decision making juga gitu. Pasti negosiasi juga kita punya apa ya, punya ya keputusan yang kita pertahanin gitu kan, mungkin gitu sih. Iya sih benar. Kalau mau mau diurutin gitu ya, lebih ke decision making dulu sebelum ke negosiasi gitu. Nah, iya benar. Supaya waktu kita negosiasinya tuh lebih ke keputusannya udah ada gitu dan kita yakin sama keputusan yang bakal kita buat. Oke. Tapi kalau misalnya nggak tahu nih, menurut gue ya Coba putar ya. masih service orientation. Kenapa? Bentar. Lebih kan tadi judgment sama decision making tuh. Judgment sama decision making kan berarti kita butuh arahan nih. Kita butuhnya arahannya, kita mau jadi yang kayak gimana sih? Apakah kita jadi yang kayak tadi tuh websitenya K 15000 salah ya gitulah ya. Lebih ke
em, yang udah instan-instan aja gitu, atau lebih ke memenuhi kebutuhan klien atau orang-orang yang emang membutuhkan gitu. Itu kenapa gue taruh service orientation di ini sih, di atas judgment sama decision making. Oke. Jadi kita harus memenuhi dulu apa yang klien mau sebelum kita apa ya ngambil keputusan gitu lah ya. Bukan, lebih ke ini nih, arahan buat diri sendiri. Kan kita kalau misalnya udah ada orientasi, pasti buat ngambil langkah atau keputusan itu lebih apa sih namanya itu, konsisten lah. Karena kan kita Terarah. karena kita udah ada patokannya gitu loh, mau kayak gimana gitu. Oke. Jadi Gimana kalau saya boleh berpendapat gak sih sebenarnya? boleh deh. Kalau Boleh kalau deh. kata saya sendiri gitu ya, yang diutarain tadi sama Marvin tuh lebih ke kayaknya kayak survei gitu. Kalau service orientation tuh perlu adanya service di awal dulu kan, survei di awal gitu kan. Oke. Maksudnya kalau framingan saya sendiri gitu ya, service orientation tuh lebih ke kita tuh udah ada layanannya gitu sebenarnya. Cuman kalau tadi yang diutarain sama Marvin tuh lebih ke kita mau ngejalanin produk yang mau kita buat gitu tuh lebih ke gimana arahan pelanggan kan. Tapi Cuman bukan survei sih, lebih kayak contoh klien datang mau bikin, misalnya dia curhat, ini kok ini gue nggak efisien nih karena misalnya kebanyakan human error atau bla 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 lah gitulah ya. Nah dari pihak kitanya misal nih sebagai computer engineering gitu ya, engineer, lebih ke memenuhi secara gimana ya, bukan kayak kita kasih hasil produk akhir doang gitu, kita bukan kayak benar-benar ngikutin apa yang dia mau doang, tapi kita juga kayak kasih saran gitu, misalnya kayaknya gini 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 deh gitu. Kenapa? Karena kan tadi itu berorientasinya tuh lebih ke kepuasan orang lain gitu, kita melayani, bukan hanya menjual tok gitu, tapi ada memenuhi apa yang dia inginnya juga gitu, walaupun mungkin mereka belum tahu kalau itu yang dibutuhkan. Oke. Kayak gitu. Orang boleh masuk. Boleh tuh. Boleh. Gak masalah kalau misalnya kamu masuk apa, maksudnya gak masalah gitu. Nanti aku yang ini. Kalau misalnya tadi yang dikasih contoh Marvin, pikiran orang jadi berubah. Nah kan. jadi kalau misalnya mana tadi disatuin sama antara tiga nih, judgment and decision making, service orientation sama negotiation. Terus kalau misalnya kita lihat ke ceritanya Marvin tadi, berarti kan dia kan lebih ke kita nge-service dulu nih, itu service orientation. Terus di pas kita udah ngasih saran, berarti kan masuknya ke negotiation. Nah, habis itu kalau misalnya kita udah negotiation, baru kita masuk ke decision making. Tapi mikirnya jadi kayak gitu. Iya, bisa orientation, negotiation, baru judgment and decision making. Kalau Gimana nih? lagi ceritanya Marvin gitu sih. Masuk di akal juga sih kalau Iya, kayak makanya ini mirip. Boleh juga sih. Oke. Gimana, ada Tapi topik tanggapannya? itu bisa jadi tergantung kondisi sih. Kalau kondisinya kayak gitu bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya lebih ke kita tuh bekerja di suatu perusahaan gitu ya, kita tuh bakal lebih ke gimana ya, service orientation tuh lebih ke bagian ke kayak ke marketingnya gitu nggak kepala sih? gitu. Bentar kayak agak ini ya, saya service orientation tuh bukan secara gamblang kita ngasih jasa doang, tapi kayak secara kita menyikapinya gitu loh. Karena biasa kan orang yang jual jasa tuh biasa lebih intimate sama ini ya, klien gitu ya. Kalau misalnya jual produk kan biasa, kalau misalnya yang asal jualan gitu lah ya, kasarnya atau gimana, Ya. customer datang beli,
udah nggak bakal kenal lagi gitu kalau misalnya udah pergi kan. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya kita jasa atau servis ini kayak sikapnya kita itu bakal lebih peduli gitu lah sama suatu masalah yang dibawa dari klien atau misalnya atasan gitu. Ah, Gitu sih kalau dari gua ada nangkap Hmm. service orientation kayak gitu. Lebih ke sikapnya tapi bukan secara gamblang jualan jasa gitu bukan. iya sih. Oke, gimana? Atau mau aku lurusin dikit soal search orientation? Boleh deh, boleh. Takutnya Boleh. saya Hmm. Kayaknya melenceng kan salah apa gimana framing gimana. Enggak, tapi yang iya ya, berdasarkan yang saya ketahui dan saya pahami dan sudah saya lihat juga, service orientation itu benar, kita nggak semata-mata menjual produk, tetapi kita apa ya, mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi tujuannya bukan cuman kayak gue banyak yang beli gitu, tapi nanti ke depannya ya udah gue banyak yang beli tapi ya sama sekali nggak kenal. Tapi sedangkan service based orientation ini lebih kayak hubungan Anda sama klien gitu. Misalnya kayak kok gue pengen cari yang kayak begini-begini, tapi budget gue nggak begitu banyak. Biasanya untuk toko yang mencari keuntungan atau misalnya penyedia layanan yang mencari keuntungan, langsung to the point. Kalau kayak gini sih mungkin belum dapet, kayak gini-gini. Dan ujung-ujungnya lebih kayak jatuh negosiasi aja kan, negosiasi harga atau seperti apa. Tapi service oriented itu nggak mau kayak gitu. Dia pengen kayak misalnya menyesuaikan. Misalnya, kok gue pengen yang begini-begini, tapi budget gue dikit gitu kan. Misalnya, rada susah dicari tapi bisa diakalin sih, kemungkinan daripada lu beli barang jadi mending rakit PC misalnya gitu. Orang mau beli laptop lalu disaranin rakit PC dengan budget yang sama gitu. Tujuannya bukan menjebak pelanggan, enggak, tapi menyesuaikan budget mereka dengan keadaan mereka kayak gitu. Jadi membangun hubungan yang baik sama klien itu sendiri, kurang lebih kayak gitu. Kenapa Kang Oke, Marvin? mantap juga. Oh gitu sih setuju sih. Benar. Bener. Iya, oke. Jadi apakah bisa kita taruh service orientation di nomor 5 atau ada pendapat lain mungkin? Boleh. Kayaknya bisa sih. Bisa tuh service orientation terus disambungin sama Judgment. passion. Nah iya benar. Judgment sih kayaknya ya. Decision making. Ya. Soalnya itu emang itu dua kayak satu tahap Iya. gitu ya. Gaskin aja lah. Widih. Gitu juga nih kan. Oke. Boleh. Jadi apa ya? Kalau langsung ambil 2 itu berarti ke apa? Service orientation sama judgmental gitu ya. Okay. Judgmental lagi. Maaf. Jadi kayak bener sih bisa dibilang kayak gitu karena saya orang kita kok mau ini nih spek segini harga segini gitu kan. Kalau misalnya kita tidak diimbangi dengan apa judgment and decision making, jadinya kayak ini baiknya gimana ya, dan dia nggak bertimbang itu, dia langsung aja nggak bisa langsung dia lompat ke negosiasi yang mana nanti mungkin orang bisa puas dengan menemukan harga terendah tapi tidak puas dengan kepelayanannya. Saya kayak kok gue mau begini malah diturunin jauh misalnya kayak gitu atau gimana. Jadi kita menjadi apa ya, sebagai klien jadi pelayan yang baik buat si apa klien gitu, karena pada dasarnya tamu adalah Tamu. Tahu apa? Aja. tamu Iya, adalah lah. uang, salah. Oh salah ya. Bener kan? Tamu adalah raja, Aduh. bener banget. Dia berhak untuk mendapatkan pelayanan yang kita berikan gitu loh, pelayanan baik yang kita berikan. Jadi untuk ini kita masuk ke service oriented ya, kagak bisa bahasa Inggris. Orientation. Orientation nggak bisa bahasa Inggris. Oke, di nomor 6 tadi ya yang paling saya suka. Jeduh. And decision making. Oke. Udah diambil. Ini ke-6. Turun gitu ya. Satu lagi apa tadi, service orientation di bawahnya. Service. Kita panjangin dikit biar asik. Oke.
Oke, udah dapat 6. Mungkin next aja ke poin 7. Kira-kira mana yang paling penting dari sisanya? Kalau mau boleh yang Bingung. paling nggak penting dulu nggak? Ada yang nggak paling penting. Kenapa tuh? People management sih. Kenapa people management? Karena itu kayak pas paneh jadi bos aja gitu. People management. Karena kebetulan engineering kan ya berarti kan engineer-nya gitu. People management kan kayak pas udah jadi apa yang paling atas lah gitu. Lebih ke project officer ya. Nah, iya, Hmm. project officer people management. Oke, kalau pendapatnya berarti kita ngambil yang paling bawah dulu, yang lain gimana tanggapan atau Kalau interupsi? saya, Kalau Anda? maaf nih. Apa nih? Apa nih? Aduh. Menurut gua creativity sih yang di bawah. Kenapa? Saya kreativitas dipakainya lebih ke ini ya, nggak tahu sih, lebih ke mungkin kreativitas yang secara artistiknya gitu, itu jarang kepake di apa namanya, computer engineering. Paling kepake kalau apa tuh namanya, UI UX itu kali ya. Nah, iya benar juga. Nah itu. Tapi sebelumnya creativity-nya bener gak tentang apa kayak artistik atau desain gitu, atau secara luas gitu? Karena untuk keterangan apa ya? Suaranya masuk ya? Coba ngecek dulu. Oke, masuk. Udah. Karena keterangan sini mungkin ini rada general ya, karena ya negotiation kan di sini juga secara apa ya? Secara ya general gitu, secara umum. Jadi kreativitas ini sebenarnya mungkin banyak, nggak cuman semata-mata soal desain, tapi kreativitas dalam pola pikir kayak gitu. Misalnya kan tadi kayak udah bilang menciptakan sesuatu yang baru gitu. Bukan berarti soal apa? Artistik aja kemungkinan. Oke. Kalau gitu ganti deh, Kalau ganti. ganti. Setuju. Setuju Tapi Mas kalau mau, Sabta, tapi kalau mau, iya juga. Tapi kreativitasnya juga kalau misalnya itu kurang penting sih kalau kata orang. Jadi kalau misalnya mau ya 9-nya creativity, 10-nya yang people management. Ah, Iya, setuju itu iya tuh. sih. Boleh 9 tuh itu tuh. Oke, Sebelumnya pas Langsung. people management. langsung ya. Iya, Langsung ya? nyanyi Langsung lah. itu mah. Tapi Langsung bukannya ya. untuk kreativitas tuh menciptakan gimana ya? Kalau misalnya kita tuh kayak Bisa ngoding inovasi gitu gitu. kali ya. Iya. Ngoding Iya, nih. inovasi. Ngoding tuh biar kreativitas gimana caranya supaya itu tuh jadi lebih simplify. Apakah itu masuk ke kreativitas atau enggak? Atau jadi lebih mudah Itu mudah lebih ke dimengerti. kompleks problem atau gitu nggak sih? Mungkin ini kali ya, lebih ke Kreatif. kayak pemikiran yang di luar norma gitu. Luar Jadi Luar norma. di luar normal. Respectable itu kan. Norma. Oh, ya, iya. normal. Iya. Kaget. Oh, kira norma, kan kaget ya. Oke, Iya. jadi kita ambil Jadi- kreativitinya secara general aja gitu kan. Kalau misalnya itu sih, kalau secara general ya, kayaknya nggak di kedua dari paling bawah juga sih kayaknya ya. Tapi Kalau misalnya berapa iya, tuh? Kayaknya ketujuh kognitif. 7 kognitif. Kognitif apa tuh? Kognitif itu apa sih? Oke, cognitive flexibility seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Seperti sudah saya Iya. jelaskan, itu adalah refleks kita secara langsung ketika dihadapi dengan masalah yang terjadi secara tiba-tiba gitu. Jadi kalau misalnya dulu tuh ada namanya aspek kognitif, itu dinilai dari keterampilan kita gitu selama beraktivitas kayak gitu. Jadi misalnya kita hadapi satu masalah, kita tuh bakal kayak gimana. Berbeda dengan decision making yang kita pikir-pikir, kita timbang-timbang, ini kita langsung ngerjain gitu. Misalnya dia di apa ya? Kurang tahu contoh pastinya, tapi gimana ya? Ibaratnya kayak, misalnya teman rekan kamu gitu, rekan kamu yang lagi presentasi nih tiba-tiba koneksinya hilang, kan kita lagi online ya, koneksinya hilang gitu gimana. Nah, apa yang bakal kamu lakuin? Kemungkinan seperti itu yang saya tangkap ya. Orang masuk boleh. Boleh, mangga. Kalau orang sih kalau yang ketujuh ya, milih cognitive flexibility sih. Kenapa? Karena
Mungkin di dunia IT suka ada kejadian tiba-tiba gitu. Tiba-tiba GNS nggak jalan, kan nggak hijau-hijau. Terus tiba-tiba VS Code jebol kan, itu perlu apa ya? Pemikiran lebih gitu. Perlu cari cara buat menanggulanginya gitu. Mungkin gitu sih. Iya. Kalau gitu Iya. sih jatuhnya ke apa ya? Kalau yang tadi saya tangkap dari pernyataan Matthew tuh lebih ke cognitive flexibility tuh lebih ke spontannya gitu loh. Kan kalau tadi masalah yang disebutin sama Giva itu lebih ke itu dari persiapan gitu ya sebelum di hari H. Sedangkan cognitive flexibility itu lebih ke waktu di hari H-nya gitu loh. Munculnya tuh waktu di hari H-nya gitu. Nah, lebih ke perilaku atau sikapnya kayak gimana kalau misalnya kita dihadapin suatu masalah di hari H itu. Iya bukan sih? Iya. Ini Iya. kenapa gitu? Nggak tahu sih ini. Kalau misalnya contoh kasusnya yang udah disebutin sama Giva tadi tuh lebih ke itu Teknis sih kalau orang mah kayaknya. selama persiapan masih bisa diperbaiki gitu loh. Kalau cognitive flexibility itu lebih ke di hari H-nya gitu. Tapi bentar, tadi kognitif itu kalau kata Mateo ini ya lebih ke pemecahan masalah ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kayaknya cari dulu kognitifnya deh. Dari yang gue ini ya lihat sih kalau nggak salah kognitif tuh lebih ini nggak sih apa fleksibilitas pemikiran gitu. Oh iya benar-benar. Kognitif itu cara berpikir, sedangkan Nah kalau iya misalnya yang itu. spontan itu psikomotor. Iya sorry saya salah. No. Benar. Ah, Di ini berarti fleksibilitas. Oh ini merekonstruksi cara berpikir Anda gitu. Kayak gitu. Maksudnya jadi kayak nggak apa ya? nggak Ini deh kaku lah ya. bahasa kasarnya open minded. Oke, Oh open iya, minded. open Nah, minded. udah boleh. Udah Nah, itu. Nah, Langsung tapi ngerti. open minded di sini adalah yang positif ya, bukan open minded yang kayak sok tahu Iya, atau iya. gimana gitu. Iya. Iya, Jadi ketika Anda diberikan masukan gitu, saya ada ide-ide gitu dari cara berpikir Anda yang seperti apa bisa direkonstruksi lagi menjadi lebih baik berdasarkan dengan keadaan yang dihadapi gitu. Kayak cara mungkin apa ya? Kalau gini analoginya cara ngerjain soal matematika kan banyak ya. Misalnya bisa kayak cuma langsung ditambah atau dikali, gimana caranya supaya lebih efisien gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau Oke, gitu guys. enggak Apa sih, tuh? setuju. Kognitif sih. Setuju sih. Kognitif setuju sih, udah sih. Kognitif nih. Kognitif. Setuju apa 8 sih? Bentar. Tujuh. Kalau kata saya sih malah iya. jadi 6 gitu. 7-nya judgment decision making. Jadi setelah kita service orientation gitu ya ke pelanggan gitu, kita tuh open minded gitu loh. Setelah open minded, kita tuh baru memutuskan keputusannya kayak gimana gitu. Iya sih, bisa juga ya. Benar juga, benar. Lebih Lebih make sense sih tapi. Iya. Hmm. Meski kita tidak soalnya melihat kan yang tadi belakangnya apa? lagi. Rekonstruksi ini dulu ya berarti apa sih pemikirannya Kerangka tuh berpikirnya Iya, diubah terus baru dapat decision yang paling mantap lah gitu lah ya. betul. Bisa. Benar juga. Bisa ya. Iya juga Naik ya. pangkat deh ya, naik pangkat Naik dia. pangkat ya. Pangkat langsung. Kalau kata life is never flat. Kalau kata orang tuh hidup itu kayak roda gitu. Kadang di bawah, kadang di atas. Kena mental. Keren juga tuh. Kena mental dia. Itu. Iya, Mental. udah jadi Bener-bener. judgmental. Tulisannya salah lagi. Kognitif. Kognitif. Fleksibilitas. Kok udah jadi bahasa Indo? Oh iya ya lupa. Kognitif. Tadi mikir apa ya? Flexibility. Gini gitu. Flexibility. Nah, oke. Dengan nomor Mantap. 7-nya adalah judgmental. Judgmental. Decision making. Kenapa nggak konstan gini ya nulisnya? Tapi udah nggak masalah lah. Tolong jangan dijudge.
Canda Judge. Berarti tinggal 3 poin lagi. Ini kita masukin ke nomor 6 ya, atau kita masukin nomor 7. Saya lupa cara strike through-nya jadi susah juga ya. Ya udah. Mungkin tinggal ini nih, people management, creativity, dan negotiation. Kira-kira yang paling cocok itu selanjutnya apa? Mungkin terakhir people management. Iya. Terus Ada yang terus si mengusung. kreatif ya. Maaf ya, saya ketawa ya. Soalnya tadi Aduh. sedikit lucu ya ketika di mana orang-orang debat nomor 3 dan 4 dia munculin nomor 4 people management tiba-tiba kan. Sekarang ditaruh di posisi terakhir gitu. Judgmental. Ya, mungkin dari yang lain kalau kata Kang Giva seperti itu, people management di terakhir. Dari yang lain gimana? Kayaknya lebih kena negosiasi ditaruh setelah ini nggak sih? Service orientation gitu. Hah? Ini lagi apa lagi nih? Apa Apa ini? gitu? Kenapa? Change of Kenapa heart? tuh? Wah. Setelah apa ya? Setelah service orientation gitu kan. Kita sama pelanggan tuh pasti ada, atau sama pihak eksternal tuh pasti ada negosiasinya dulu gitu. Sebelum negosiasi kan kita juga harus mikir memutuskan dulu gitu kan, sebelum negosiasinya tuh disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Sebelum kita memutuskan, sebelum kita judgment and decision making gitu, kita pastinya harus open minded, harus muter otak dulu gitu kan, dengan apa yang ditawarkan atau yang ingin disepakati nantinya sama pihak luar tuh kayak gimana. Jadi secara urutan service orientation, negotiation, judgment and decision making, terus Kognitif aja. kognitif dulu baru judgment and decision making gitu. Jadi tadi Gak tahu kenapa, pokoknya kalau menurut saya pribadi gitu ya, service orientation sama negotiation tuh nggak bisa dipisahin gitu loh. oke. Jadi kalau menurut Devara gitu ya, negotiation dan apa tadi, service orientation nggak bisa dipisahkan karena mereka masih sangkut paut. Iya. Apa ya, satu bidang kayak masih berinteraksi dengan klien gitu ya. Oke. Mungkin Kalau Tapi nah coba Gip, coba mungkin Givari dulu boleh. duluan. Duluan. Enggak masalah, jangan Kan malu dulu. jangan malu mengemukakan pendapat karena kita kan berdiskusi bukan berdebat. Jadi kayak ya udah nggak masalah. Ada haknya kok kebebasan berpendapat di Indonesia, jadi santai aja. Nah. Boleh Kang Givari. Orang sih lebih mikirnya tergantung dulu ya, misalnya ini negosiasi dalam bentuk apa dulu gitu. Misalnya negosiasi dalam materi berupa bayaran kah, atau tentang misalnya dalam kode si programnya pengen kayak gimana gitu mungkin ya. Kalau tentang uang biasanya kalau yang kayak gini tuh di terakhir sih ya. Kita lihat dulu hasil produknya mungkin. Terus terakhiran kalau kita puas ya kita bayar apa yang telah kita inginkan. Dan mungkin jika nggak kurang puas juga bisa diperbaikin gitu. Kalau buat materi sih gitu ya. Kecuali kalau buat negosiasi produknya pin kayak gimana mungkin itu bisa di awal sih. Bisa masuk di judge setelah service orientation gitu. Oke. Nah, dilurusin sedikit, sebenarnya negosiasi itu selalu di awal sebelum terjadi adanya transaksi gitu. Jadi kita ngobrolin dulu baiknya gimana. Nah, setelah negosiasi itu beres, kalau biasanya di marketing itu ada MOU namanya. Jadi setelah MOU dibuat itu nggak ada lagi namanya negosiasi ke depannya bakal gimana. Kayak gitu. Kecuali ada perubahan ya. Perubahan sampai perubahan MOU lagi, berarti negosiasi di awal lagi. Di awal lagi dong. Karena kan dia nggak bisa apa ya? Misalnya udah negosiasi, setuju bikin MOU, terus ternyata ada perubahan, itu negosiasi lagi kan. Itu di awal lagi. Negosiasi, setuju, MOU gitu. Misalnya masih belum setuju. Kayak gitu sih kalau sepemahaman saya mengenai Gimana ya? Negosiasinya ini nggak cuman tentang masalah uang gitu kali ya, atau gimana nih?
Berarti lebih general kali ya Iya, negosiasi. secara general negosiasi itu. Kita ambil aja generalnya. Nggak tahu ya, kalau dari orang sendiri kayak seorang komputer engineering tidak terlalu membutuhkan skill negosiasi. Kenapa? Karena ya apa ya, nggak tahu sih sebenarnya seorang komputer engineer itu ya walaupun penting ya nih skill negosiasi, tapi kan lebih dilihat lebih sering tuh orang komputer engineer itu jadi bagian teknis gitu. Jadi kalau menurut orang sih kurang penting aja buat skill negosiasi. Kalau gua negosiasi nggak setinggi sampai dia setelah service orientation langsung negotiation sih. Ya, Iya Tapi sih. dia nggak di paling terakhir atau kedua terakhir juga gitu. Kenapa? Karena nggak setinggi di bawah sampai tingkat 6 itu karena kalau misalnya kita balik ke service orientation lagi kan lebih kayak memenuhi secara melayani ke si ininya ya kayak kliennya gitu ya biar dia puas secara dengan kerjaan kita. Kalau misalnya kita sebelum kita bisa memenuhinya itu kan juga kita butuh tadi yang judgment, terus juga apalagi tadi bentar Ini dibuka lagi nih. Nah, kognitif. itu. lagi. Nah, ya itu tuh. Kognitif sama judgment sama decision making dulu kan. Dengan adanya kita bisa memiliki judgment yang bagus atau decision making yang bagus tuh langkah negosiasi kita tuh bisa lebih maksimal gitu. Misalnya nih kita ke customer ngomong tralala trilili dia butuh kayak tadi tuh dia kenapa nggak efisien ya, kenapa banyak human error, tralala trilili dia ngoceh-ngoceh gitulah ya. Terus dari kitanya tuh ngelayanin dia nih, mungkin karena gini dari kita tuh bisa tingkatin ini sebanyak berapa persen. Oke nih, dia tertarik dong. Terus dia bilang, tapi bisa nggak diaplikasi ke tempat kerja gua nih? Soalnya di tempat kerja gua ada anehnya dikit nih, soalnya misalnya apalah gitu. Kabel internetnya cuma satu kayak apalah, tahulah gitulah. Yang aneh-aneh lah pokoknya lah ya. Sinyal nggak bisa masuk gitu atau gimana, aneh gitu lah. Random banget sih itu ya. Karena ada misalnya keanehan tuh kita kan mikir nih secara fleksibel nih kita harus bisa menyesuaikan sama kondisi di si kliennya itu. Makanya kita kognitif dulu. Cognitive flexibility dulu, terus dengan adanya itu kita butuh judgment sama decision making. Misalnya, ini di tempatnya misalnya kayak tadi tuh, tempatnya internetnya itu agak susah karena trilili. Nah, kita ambil decision paling bagus, misalnya kita pasang ini sendiri aja nih, coba di tarik kabel sendiri kek atau gimana gitu. Baru di akhir-akhir tuh kita negosiasi nih yang penting baru itu karena setelah kita udah memberikan kita sepenuhnya gitu misalnya ide kita saran-saran kita terus juga mungkin decision yang tadi udah dipilih-pilih gitu buat kasih ke customer-nya mereka bakal kayak lebih oh iya ya gini terus jadi lebih rela buat mengeluarkan uang yang lebih gitu dibanding kita belum menyesuaikan sama kebutuhannya dia tapi kita udah langsung gimana kalau harganya segini itu kan agak turn off gitu ya. Agak panjang ya tadi ngomong lumayan sih sampai aus. Ya mungkin boleh disediakan boleh minum dulu air yang disediakan canda disediakan. Panitia wih mana panitia mana nih Ya kebetulan saya moderator bukan panitia. Kayak gitu bukan bagian logistiknya. Udah gitu
untuk penjelasannya. Iya sih. Oke. Udah Mungkin cukup. kalau dirasa berat ya, jadi simpelnya gini, kalau step by stepnya dia apa ya, dia ngomong ke kita gitu, klien memberikan kita apa ya, apa ya, apa lagi diulang terus sih ngomongnya. Masalah. Klien tuh apa ya, kayak ngomongin masalahnya mereka kayak gitu kan, kita langsung nih ke poin service oriented kita, berarti kita memberikan pelayanan yang cukup apa yang apa sih baik buat dia gitu kan, sebaik mungkin. Terus kita juga memutar kerangka berpikir sesuai masalah yang dia hadapin, kayak gimana kita kasih solusi setelah kita rekonstruk cara berdiri kita dengan yang sesuai masalahnya kayak gitu. Terus kita habis decision making, pertimbangannya kalau kayak gini gimana, terus muter otak, baru kita kasih ke dia gitu kan, baru kita negosiasi gitu. Misalnya belum bisa, belum negosiasi ya, maksudnya udah decision making, kasih pendapat kita, masih belum juga, kayak aduh ternyata gini, karena masalahnya tadi contohnya kabel mesti pasang tiang sendiri, tapi ngomong ke dia gitu, harus ada biaya lebih untuk pemasangan tiang seperti itu, baru kita bisa negosiasi tentang harganya, misalnya kayak gitu ya Vin ya. Iya. Contohnya agak jelek sih, tapi ya gitulah. Udah malam susah mikirnya nih. Udah pagi ini mah salah. Ya udah nggak masalah. Justru di saat ini otak kita tuh lebih kritis sebenarnya, cuman ada lemot aja. Betul. Ada lebih kritis tapi kecepatannya melambat gitu ya. Oke. Bandwidth-nya kecil nih. Kualitas plus speed menurun kayak gitu. Mungkin dari ada tanggapan dulu. Ya mungkin bisa dikasih ke nomor 8 kali ya, negosiasi. Karena nggak se-urgent untuk naik ke atas-atasnya kali ya. Mana tadi Dep? Iya sih, betul. Setelah tadi banyak yang ngasih apa ya, pernyataan kayak gitu, kayaknya jadi kena mental. Salah. kurang urgent gitu ya untuk Iya. negosiasi buat naik ke atas lagi gitu loh. Oke. Aman sih. Mungkin Ananda boleh keluar, maksudnya pendapat. Iya. Sama-sama. Negotiation 48. Negotiation. 48. Oke, nomor 8. Berarti tersisa tinggal 2 list lagi yang belum. Gimana? Jadi creativity atau people management nih? Creativity pertama harusnya. Kenapa tuh? buat nyenengin Sabta aja sebenarnya. Tahan. Bahasanya, tahan. Mohon maaf Ibu. Iya. Creativity untuk menyenangkan hati, anjir. Kan Anda juga bahasanya ya. Oh iya. Masih batas wajar. Enggak deh. Ya mau ditoleransi bahasanya, terkadang manusia juga suka lepas kendali gitu. Oke. Jadi untuk selanjutnya tersisa 2 lagi, creativity dan people management. Gimana? Setuju sama pernyataan Sabta sih. People management ditaruh di 10 itu karena people management tuh lebih ke buat bos gitu ya, ketua gitu. Jadi masih urgentnya tuh masih kurang gitu dibandingkan yang lain tuh. Iya. Jadi lebih baik urgensinya tuh dipakai buat kreativitas gitu. Betul. Ya, siapa senang lah ya dikit. Karena ini juga ya, biasa tuh lebih banyak kerja dalam tim, bukan kita nyuruh tim gitu nggak sih? Iya, betul. Harusnya ya. Belum tahu, saya belum kerja. Hehe. Oke. Mungkin kesepakatannya ada di creativity di nomor 3. 9. Ya.
3 maksudnya ada nomor 9. Nomor 9. Kepalanya udah kemana nih? Kepalanya udah kemana nih? Tapi itu udah alasannya itu bukan karena soal urgensi dari kreativitinya itu sendiri, tapi gara-gara urgensi dari people management yang prioritasnya lebih rendah atau gimana? Ada Iya, alasan lain nggak? Udah Nggak ada. sih, kayaknya sih Udah gitu sih. ya. Cukup Gitu. ya. Gitu, oke. Creativity over gravity, iya. Creativity Iya. Kayak kenal tuh. management. Oke, ini list yang kita dapat gitu ya. Oke. Karena ini dibuat dengan kesepakatan bersama, jadi harusnya ini adalah final list, bukan finalis, final list dari yang kita buat setelah diurutkan gitu ya. Yeay. Jelek aja. Mantap. Oke, jadi apa yang mau dipoin adalah pertama kita memiliki pola pikir yang kritis gitu, lalu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problematika yang kompleks, yang sulit gitu. Untuk yang ketiga sifat yang kita miliki harus skill ya, maksudnya skill itu adalah emotional intelligence, di mana kita dapat memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita keluar ke orang gitu, pembawaan kita ke orang dan memahami orang seperti itu. Lalu setelah udah memahami orang, kita bisa juga berkoordinasi dengan orang lain supaya bisa bekerja dalam tim, dan itu penting banget karena kita kan walaupun anak IT nggak boleh jadi kayak ansos gitu yang bau bawang, maksudnya ya kayak kerja sendiri diam-diam aja kan nggak menarik gitu. Lalu kita memiliki mindset kalau kita tuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan klien gitu, supaya klien itu puas, dan itu sebenarnya bagus juga membangun relasi sama orang-orang di sekitar. Dan ada masuk ke coordinating with others ternyata ya, kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya untuk menyokong dari pola pikir yang kita buat itu adalah service orientation. Kita harus memiliki fleksibilitas dalam cara berpikir. Jadi misalnya dalam sebuah masalah, kita tuh harus bisa memutar otak lagi untuk menemukan possibility yang bagus gitu, kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik gitu, yang lebih menguntungkan bagi kita dan bagi klien juga gitu. Lebih ke klien sih kayak gitu. Yang terakhir adalah judgment dan decision making itu tuh kita mempertimbangkan apa yang udah kita pikirkan sesuai dengan masalah yang klien hadapi, yang kita hadapi juga, berarti lalu menentukan mana yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Yang terakhir adalah negotiation itu berarti gimana, kayak kita berdiskusi sama orang mengenai, misalnya kita udah berusaha menemukan segala cara yang ada, tetapi cuman bisa meminimalisir beban yang mereka hadapin gitu. Jadi mereka harus mengeluarkan effort lebih, dan kita cuma bisa kasih itu kayak gitu karena belum ada caranya yang lain. Dan yang terakhir ada creativity, di mana sebenarnya ini tuh cukup penting gitu, kreativitas tuh pembawaan kita gitu. Saya kalau dihadapin sama yang kayak gini-gini, negosiasi gitu-gitu, emang harus kreatif cara berpikirnya supaya sebentar ya, kenapa sih ini? Ya baik gitu lah, kreativitas. Dan yang terakhir adalah people management, karena kita sebagai teknisi gitu, kita nggak perlu mengatur orang-orang, karena kita balik ke diri sendiri dulu aja. Apakah kita sudah bekerja dengan benar? Apakah kita udah menyesuaikan sama kebutuhan pelanggan kayak gitu-gitu. Baru misalnya kita ibaratnya bukan lagi seorang computer engineering staff gitu ya, udah misalnya naik ke leadernya something gitu kan, baru kita bisa memposisikan orang-orang. Nah, kalau misalnya kita lihat ini tuh strukturnya dari sini ke sini itu ke diri kita sendiri, ini udah mulai ke orang lain gitu kan ya, udah mulai ke orang lain. Jadi kita dari atas itu menata diri kita sendiri gimana caranya supaya siap untuk ngadapin masalah yang ada. Baru kemudian kita bisa ngomong sama orang lain, menghadapi orang lain gitu dengan tentunya dengan baik gitu, pandangan yang baik. Dan kalau yang dari saya perhatiin tadi, entah kenapa ya, kita tuh kayak gitu loh. Maksudnya kayak critical thinking. Pertama kita mikir dulu, ini mana yang ini yang baik gitu-gitu. Cara berpikir yang
kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dihadapi dengan 10 list kayak gitu kan. Lalu ini nggak usah dianggap. Dan kita tuh ada cognitive flexibility di mana tiba-tiba kita mengubah posisi ini ke sini gitu ya kan. Ya, oh ternyata kayak gini ya. Berarti kerangka berpikirnya udah di struktur gitu untuk mencari yang lebih baik lagi, dan akhirnya negosiasi untuk mencari jawaban yang kita sepakati bersama. Berarti emang kalian banget gitu ini jawabannya ya, kurang lebih. Nah, people management karena apa ya, nggak bosi, buset nggak bosi gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu sih yang dari yang kita dapat. Oke, karena berhubung kita udah apa ya, udah sampai pada akhir acara, apa nih, mau foto dulu? Boleh. Adalah Gak usah lah ya, gak usah difoto-foto. Iya, kurang lebih beginilah, tambahin dikit versi on the spot. On the spot, iya, canda on the spot. nomor Iya. 9 bikin tegang. Bikin tercenggang maksudnya. Oh tercenggang. iya. Iya, jadi inilah hasil diskusi kami selama 1 malam gitu, dengan saya menjadi moderator dan 4 teman-teman saya. Jadi teman yang membantu menyelesaikan gitu. Apakah list ini sudah benar atau belum menurut kami gitu. Jadi memang belum tentu juga sesuai untuk tiap orang gitu. Tiap orang kan berbeda dan istimewa. Istimewa. Jadi kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan, ini yang kita dapatkan solusinya. Kami juga terima kasih pada penonton sudah menyimak sampai akhir gitu diskusi kami, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dan kurang berkenan bagi hati penonton sekalian kayak gitu. Kalau begitu podcast untuk malam ini, untuk malam ini. Kelas malam. Oh iya, kelas malam pada kesempatan ini dijauhkan saja. Mungkin sampai bertemu lagi lain waktu dengan mungkin topik yang berbeda dan menarik tentunya. Let's go. Oke. Pindah ke Seperti Twitter. Oke. Dan begitu kelas malam kami tutup. Terima kasih semuanya sudah menonton. Selamat malam.